My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. Let me take you on a trip around the world and back. People come to the Oasis for all the things they can do. And you won't have to wait to sit still. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Let me show you the world. Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis, the world's most important economic resource. It's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Oke, tadi adalah trailer dari film Ready Player One yang akan kita bahas dan bandingkan nanti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ammar Ramadan dari kelas 11 IPS 1. Di video ini, saya akan mengulas dan membandingkan film Ready Player One dengan film Wall-E. Nah, film Ready Player One ini disutradarai oleh Steven Spielberg dan diproduksi sendiri oleh beliau. Film ini berdurasi 140 menit dan dirilis tanggal 29 Maret 2018. Lalu pemeran di film ini ada Tye Sheridan sebagai Wade atau Parzival. Kenapa ada dua nama? Nanti akan dijelaskan. Lalu ada Olivia Chope sebagai Samantha atau Artemis. Lalu ada Ben Mendelsohn sebagai Nolan Sorrento. Lalu ada Lena Waithe sebagai Helen atau Edge. Lalu ada Mark Rylance sebagai James Halliday. Lalu film ini digarap oleh Warner Bros Pictures dan Amblin Partners. Film ini tuh diadaptasi dari novel bestseller karya Ernest Cline yang berjudul sama, yaitu Ready Player One. Film ini dibuka dengan scene perumahan dengan bentuk kontainer-kontainer bertingkat yang sangat kumuh, seperti ini. Lalu tokoh utama film ini yang bernama Wade Watts, yaitu remaja yang hidup di tahun 2045. Di zaman ini, global warming sudah meluas dan keadaan ekonomi memburuk. Satu-satunya pelarian bagi Wade yang hidup miskin dan sudah ditinggal kedua orang tuanya dan hidup di lingkungan kumuh adalah bermain di dunia virtual reality Oasis. Seperti ini. James Halliday saw the future, and then he built it. He gave us a place to go. A place called the Oasis. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination.
Oasis ini seperti dunia kedua bagi kebanyakan orang pada saat itu, yaitu para penggunanya bisa menyamarkan dirinya menjadi avatar apa saja yang mereka inginkan. Avatar Wade sendiri bernama Parzival, yaitu laki-laki pirang yang mengendarai DeLorean, mobil dari film Back to the Future. Satu-satunya teman Parzival adalah H, pria yang bertubuh besar yang belum pernah ditemuinya di dunia nyata. Bersama H, Parzival berusaha memecahkan misteri Easter egg yang disembunyikan oleh mendiang James Halliday, sang pencipta Oasis. Siapapun yang dapat menemukan Easter egg ini akan menjadi pewaris Oasis berikutnya. Seluruh dunia pun berlomba-lomba menjadi pemenangnya, termasuk Nolan Sorrento, CEO perusahaan IOI yang ingin menguasai Oasis. Disinilah Parzival bertemu Artemis, sesama egg hunter yang mencuri hatinya. Lalu mereka juga bertemu adik kakak yang bernama Daito dan Sho. Mereka berlima, atau lebih dikenal dengan High Five, berusaha untuk merebut Easter egg Oasis lebih dulu dibanding Sorrento. Nah, sekarang saya akan menampilkan cuplikan dari film pembanding Ready Player One. "700 years into the future, mankind will leave our planet, leaving Earth's cleanup in the hands of one incredible machine. His name is Wall-E. After all these years, he's developed one little glitch. A personality. He's extremely curious. And just a little bit lonely. But all that is about to change. Arrest that robot! 10 seconds to self-destruct. You are now free to move around the cabin. Just a trim? You look gorgeous. Itu dia tadi cuplikan dari film yang hampir kita semua sudah menontonnya, yaitu Wall-E. Wall-E sendiri film yang disutradarai oleh Andrew Stanton, lalu diproduseri oleh Jim Morris dan John Lasseter, lalu ditulis oleh Andrew Stanton sendiri, lalu Peter Docter, lalu Jim Reardon. Lalu diperani oleh Ben Burtt sebagai Wall-E, Elisa Knight sebagai Eve, ada Sigourney Weaver sebagai komputer, lalu ada Jeff Garlin sebagai Captain B. McCrea, lalu ada Fred Willard sebagai Shelby Forthright atau CEO BNL, lalu ada John Ratzenberg sebagai John, lalu ada Kathy Najimy sebagai Mary. Lalu film ini diisi oleh musik yang dikaryai oleh Thomas Newman dan Peter Gabriel, lalu disunting oleh Steven Schaefer dan distributori oleh Walt Disney Pictures. Film ini dirilis tanggal 13 Agustus 2008 di Indonesia. Film Wall-E ini menceritakan tentang sebuah robot kecil yang diprogram untuk memadatkan sampah bumi menjadi berbentuk kubus. Itulah pekerjaan utama Wall-E, si robot penghancur sampah seperti cuplikan ini.
Wall-E merupakan salah satu karya perusahaan besar terbesar di bumi pada saat itu, yaitu By and Large atau disingkat BNL pada abad yang sangat baru. Perusahaan ini memprediksikan kondisi bumi yang sudah tidak layak dihuni karena tumpukan sampah yang sangat banyak dan tidak dapat didaur ulang lagi. Sehingga perusahaan ini menciptakan pesawat luar angkasa yang sangat besar sebagai pengganti bumi sementara dengan nama Axiom seperti ini. Lalu ratusan robot pembersih sampah atau Wall-E ditinggalkan di bumi untuk membersihkan bumi. Akan tetapi hanya ada satu Wall-E yang masih aktif bertugas untuk membersihkan sampah setelah bertahun-tahun lamanya. Sehari-hari Wall-E bekerja dengan rutinitas yang selalu sama dari pagi hingga petang. Bekerja seorang diri pun membuat Wall-E kesepian. Ia menghibur dirinya dengan menyimpan barang rongsokan menarik baginya. Suatu saat Wall-E menemukan tanaman kecil dalam kulkas tua dan rusak. Kemudian dia menyimpannya dalam sebuah sepatu, lalu menyimpannya di tempat tinggal dia. Tak lama kemudian datang sebuah pesawat luar angkasa yang datang ke bumi untuk mengantar sebuah robot wanita bernama Eve, yang bertugas mencari tanaman yang masih hidup di bumi agar manusia di pesawat Axiom dapat kembali ke bumi. Seperti ini. Eve dan Wall-E berkenalan setelah Eve tinggal di beberapa hari di bumi. Kemudian, Wall-E menunjukkan tanaman yang dia temukan tersebut kepada Eve. Karena kondisi Eve yang telah diprogram untuk mencari tanda-tanda kehidupan, diantaranya tanaman yang ditemukan Wall-E, secara otomatis Eve menyimpan tanaman itu ke dalam tubuhnya dan menjadi non-aktif. Setelah itu, pesawat luar angkasa datang kembali untuk menjemput Eve. Karena Wall-E sangat menyukai Eve, Wall-E mengikuti pesawat luar angkasa yang membawa Eve tersebut. Dan disinilah perjalanan Wall-E dan Eve untuk mengantar tumbuhan ke pesawat Axiom dimulai. Nah, sekarang saya akan membandingkan antara film Ready Player One dengan film Wall-E. Yang pertama adalah aspek latar waktu. Ready Player One sendiri berlatar pada tahun 2045, sedangkan Wall-E pada abad 22 atau sekitar pada tahun 2100-an. Lalu aspek kedua, jenis film. Ready Player One ini berjenis film real life yang ada orang aslinya dan sebagian animasi pada saat di scene-scene bagian di dalam Oasis. Lalu Wall-E itu berjenis film full animasi. Lalu yang ketiga, aspek tokoh. Ready Player One sendiri tokohnya berwujud makhluk hidup seperti manusia. Lalu Wall-E ini tokohnya benda mati tetapi berperilaku seperti manusia. Lalu aspek keempat ada kondisi bumi. Kondisi bumi di Ready Player One, kondisi bumi kacau dan krisis ekonomi. Sedangkan di Wall-E, kondisi bumi sudah terlalu tercemar dan tidak bisa ditinggali lagi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari film Ready Player One. Kalau kelebihan Ready Player One, yang pertama yaitu banyaknya pop culture tahun 90-an. Kelebihan ini menjadi nilai plus tersendiri bagi yang masa kecilnya hidup di tahun 90-an. Karena di film ini banyak sekali referensi pop culture pada tahun itu. Seperti ini contohnya. Lalu yang kedua, jalan cerita seru. Karena adanya dua sudut pandang dunia, yaitu dunia nyata dan dunia virtual Oasis. Maka ini menjadi keunikan tersendiri bagi film ini. Lalu yang ketiga, efek visual yang memukau. Penonton dimanjakan dengan indah dan realistisnya efek visual yang ada di film ini. Lalu kekurangan dari film Ready Player One, yang pertama, banyaknya pop culture juga bisa sebagai bumerang bagi Ready Player One. Penonton yang tidak tahu pop culture lawas pada tahun 90-an bisa jadi tidak mengerti istilah-istilah dan inside joke yang bertebaran di film ini. Lalu yang kedua, karakter di film ini kurang digali.
yaitu tokoh-tokoh utama di film ini latar belakangnya kurang digali, jadi penonton tidak tahu asal-muasal tokoh yang ada. Lalu yang ketiga, banyaknya plot hole atau plot-plot scene-scene yang berlompat-lompatan yang tidak jelas asalnya. Film ini memiliki banyak plot hole, seperti penonton akan sulit memahami cara kerja Oasis pada awalnya, walaupun di akhir bisa mengerti karena mengikuti alur filmnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari film Wall-E. Yang pertama, yaitu kisahnya menarik. Ibaratnya ramalan, film ini memperkirakan keadaan bumi masa depan yang berdasarkan apa yang terjadi saat ini, yaitu banyaknya sampah dan polusi. Lalu yang kedua, kualitas animasi bagus. Pada tahun tersebut, yaitu tahun 2008, animasi di film Wall-E ini sangat bagus dan terkesan nyata, sehingga penonton dapat berimajinasi dengan bebas. Lalu kekurangan dari film Wall-E yang pertama, terlalu sedikitnya dialog, sehingga penonton agak sulit untuk mengerti dan memang film ini perlu penghayatan yang lebih. Apalagi pada awal film sangat susah untuk dimengerti apa maksud dari film ini. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari perbandingan kedua film ini. Kedua film ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut saya pribadi, untuk film Ready Player One yang bernuansa game tetapi lebih cocok untuk penonton umur 20 tahun ke atas karena banyaknya unsur hiburan di tahun 90-an yang belum tentu dimengerti oleh anak-anak. Tapi tentu saja film ini juga bisa dinikmati dan direkomendasikan untuk ditonton oleh anak-anak. Lalu untuk Wall-E sendiri, menurut saya pribadi cocok untuk ditonton bersama keluarga. Baik anak-anak maupun orang tua bisa menikmati film ini. Ya, sekian video resensi dan perbandingan film dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.